Selamat pagi, saudaraku. Kita jumpa lagi bersama Hanjing Hodek. Ini general, umum, energinya bisa versa, terbolak-balik. Bisa energi kamu, energi pasangan kamu, energi banyak orang ya. Dan energi ini bisa datang lebih cepat, lebih lambat, bahkan sedang kalian alami saat ini. Seperti biasa, sebelum Cingho mulai readingan ini, Cingho mau ngasih kamu terapi energi positif tentang kesembuhan, menarik energi positif, menghilangkan energi negatif, membuka aura kamu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing, satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita supaya doa kamu, doa kita semua khusyuk diterima sama Sang Pencipta. Yuk kita doa. Amin, 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 amin. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilumkan hatinya, diturunkan egonya, yang saat ini sedang terkena guna-guna santai jalan, dipagarin, tutupin depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dilepaskan semua energi negatif yang ada dalam tubuh kamu atau dalam tubuh seseorang yang kamu doakan. Semoga kamu dibukakan auramu, aura positifmu, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kebahagiaan luar dalam, disembuhkan luka batinmu, dijernihkan pikiranmu, didamaikan jiwamu, dilembutkan hatimu, diberikan kesabaran luar dalam, didekatkan pintu rezekimu, pintu kesembuhanmu, didekatkan dengan jodohmu yang tepat dari Sang Pencipta. Semoga kamu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin, 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 amin. Dia, kamu lagi berhubungan dengan seseorang. Ini orang baru ya. Orang baru. Kamu lagi berhubungan dengan orang baru. Jika melihatnya di sini sih dia orang yang penuh luka, dan juga orang ini juga nggak terlalu miskin. Kamu berhubungan dengan orang yang sangat bermasalah. Kamu berhubungan dengan orang yang suka berpikir yang negatif, netting ya di sini. Kamu berhubungan dengan seseorang yang bekerja keras. Dia ini mengalihkan kesakitannya dengan bekerja keras. Ada kecemburuan. Di sini ada kecemburuan. Kamu berhubungan dengan seseorang baru, dan orang baru ini ada kecemburuan ke kamu. Karena kamu masih berhubungan dengan orang di masa lalu, bisa juga kamu berhubungan dengan orang lain. Dia menyimpan kecemburuan. Saya melihatnya di sini ada cinta. Ini di antara hubungan kalian ini ada cinta yang berakhir. Ada cinta yang berakhir, ada cinta yang tumbuh. Ya. Nggak tahu kenapa ya. Di sini Cino lihatnya tuh kamu kayak sedikit bingung dengan hidup kamu. Kamu sekarang ini sudah punya pasangan baru ya. Punya pasangan baru, tapi kamu bingung. Hatimu merasa kayak nggak nyaman di sini.
nggak nyaman aja gitu. Ada cinta segitiga, banyak pengeluaran, pemasukannya pelan, pengeluarannya cepat. Dan di sini hubungan antara kamu dan dirimu menjadi korban perasaanmu. Cio lihatnya ya, untuk orang baru ya, terlebih dahulu untuk orang baru ini sebenarnya ada perasaan suka sama kamu, sayang sama kamu. Tapi orang baru ini masih belum yakin sama kamu. Karena orang baru ini ngelihat kamu masih belum bisa move on dari orang lama ataupun orang lain. Intinya kamu belum bisa benar-benar ya udah hidup baru gitu loh, gitu. Orang baru ini selalu membuat kamu itu pusing. Ya, on off, datang pergi energinya sih. Kadang menyenangkan, kadang nggak ngenakin. Orang baru ini sama kamu sebenarnya dia setia. Orang baru ini dia setia sama kamu. Tapi orang baru ini bikin kamu kayak ada aja deh yang bikin hatimu itu sakit gitu. Ya mungkin karena sifatnya dia yang terlalu diam, terlalu cuek, terlalu tertutup. Tapi ada kalanya orang baru ini sempat cerita ke kamu tentang hal yang penting, walaupun tidak semuanya. Di sini tentang kesedihannya, tentang permasalahan dia, tentang kehidupannya dia, kenapa dia mau fokus dalam karir dia sampai gak ada waktu untuk kamu gitu. Dia mau hidup bersamamu, dia mau denganmu. Dan di sini dia sudah bicara seperti itu ke kamu, ya entah ini udah disampaikan ke kamu atau belum, dan atau kamu sudah ketemu sama orang ini atau belum. Intinya ini energinya bakal terjadi. Meskipun dia bilang sama kamu kalau gue mau hidup sama kamu, gue mau nemenin kamu, gue mau kok bersama kamu, ya karena aku juga sayang sama kamu, dia bilang gitu. Tapi di sini Jingo ngelihatnya dia sendiri juga belum bisa move on, dan kamu juga belum bisa move on. Ini untuk orang baru. Ya, untuk orang lama di sini juga muncul energinya. Jadi energi dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu nih, orang lama sama orang baru ini selalu hadir di dalam kehidupan kamu. Entah itu hadir secara fisik, entah hadir secara lewat batin kamu, koneksi kamu gitu. Kalau masalah sama yang orang lama ini ya, Cimo ngelihat orang lama ini masih mencintaimu di hubungan ini, tapi berakhir karena ada sakit batin, kekecewaan. Mungkin dulu dia mengkhianatimu dan kalian berpisah, dan kamu bertemu orang baru, dia juga bertemu dengan orang baru, dan pada akhirnya mungkin kalian dipertemukan lagi. Memang di sini kelihatannya seperti itu, bukan mungkin. Dia sama kamu dipertemukan kembali, posisinya kamu dan dia sudah memiliki pasangan, entah itu pasangannya beneran atau cuman pasangan-pasangan aja, atau cuman gebetan. Kalian berdua ya udah sama-sama kayak gitu ya. Dan di sini orang lama ini sakit hati. Mungkin kamu sudah berhubungan dengan orang lain. Nah, tapi kamu menjawab dalam hati, ya bagaimana, kamu juga sudah berhubungan dengan orang lain, kamu bahkan sudah mengkhianati aku gitu. Nah di sini sebenarnya kalian berdua sama yang orang lama ini ya, kalian berdua ini sebenarnya masih saling mencintai. Nah itu dia kenapa orang baru tuh cemburu sama kamu, karena kamu belum bisa move on di sini. Itu yang Cingo lihat ya. Cingo hitung keseluruhan dan kita hitung kuno ya. 6, 7, 9, 2, 4, 2, 6, 9, 7, 3, 6, 2. Ada 6, 3. Di sini
Ada cinta yang memang gak bisa disampaikan. Ada rasa yang tidak bisa disampaikan. Ini bisa kamu, bisa dia. Aku sayang loh sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku tuh sebenarnya cinta sama kamu. Aku tahu kok kamu juga suka sama aku. Aku tahu kamu juga sayang sama aku. Tapi kayaknya hubungan kita berat ya gitu. Dijalanin. Ini mau orang baru atau orang lama ya? Sama. Kayak berat ya energinya kita jalanin ya. Karena tahu kenapa alasannya. Kalian belum sama-sama move on dari luka lama, dari kejadian lama, dari orang lama mungkin. Atau kamu juga belum bisa move on. Kalau kamu sama orang lama kamu juga gak bisa ngelupain yang baru. Nah kayak gitu. Itu yang membuat energi kalian berat. Ya. Masih saling untuk bersama kayak gitu. Ada keegoisan, sama-sama egois. Di sini sudah tidak ada kata kamu yang salah, aku yang benar, tidak ada. Kamu benar, dia benar. Kamu salah, dia juga salah. Posisinya lagi kayak posisi pembenaran, perubahan dalam kayak membenahi gitu loh. Dan ada perubahan juga masa dimana kalian itu lagi kayak semasa bebas. Nah bebasnya ini ada dari salah satu dari kalian. Bisa kamu, bisa dia. Ada yang gak benar bebasnya. Yang lewat jalur. Ya gitu. Jadi ini energi orang lama, orang baru hadir ya. Gitu. Yang pertama tadi yang orang baru. Kamu udah tahu dong. Dia suka sama kamu. Ya. Udah Cingo jelaskan tadi di depan. Ya. Dan orang lama masih sayang sama kamu. Sebaliknya kamu juga. Tapi ingin bersama berat. Mau kamu atau dia merasa berat. Posisi kamu mungkin sudah mengenal orang baru gitu. Kayak lagi ditimbang. Nanti kalau aku balikan bakal terulang lagi gak ya? Yang kayak gitu. Terus di sananya. Nanti kalau aku balikan sama kamu. Aduh aku terkekang lagi sama kamu. Aku nggak bebas mau ngapain aja gitu. Karena di sini ada yang masih belum dewasa, ada yang sudah dewasa. Kayak gitu. Banyak perbedaan antara kamu dan dia. Banyak sekali perbedaannya. Beda agama, beda ras, beda negara, beda iman, intinya beda karakter, beda prinsip. Aduh, seperti itu banyak banget perbedaannya. Tapi koneksi kamu antara kamu kalau koneksi kamu sama orang baru itu nggak terlalu kuat ya. Di sini Cingo sangat-sangat melihat koneksi kamu dengan orang lama ini kuat banget. Tapi kalau mau bersama itu tadi pikirannya kamu ataupun dia pikirannya kayak rasa ketakutan. Ya, seperti itu ketakutan. Ya, ada salah satu di antara kamu, entah itu bisa kamu atau dia, ada yang bilang, kamu mau gak sih balikan sama aku? Bisa gak sih kita balikan? Kita mulai dari nol. Ya, ada yang sudah bilang seperti itu. Misalkan kalau emang kamu yang minta balikan dong gitu. Terus dia jawabannya apa? Ya aku sudah punya pasangan. Atau bisa jadi dia yang nanya, ayo dong kita balikan, kita mulai dari nol gitu. Kamu bilang aku udah punya pasangan. Ya walaupun pasangan itu nggak pasti gitu ya, memang kamu punya pasangan, dia juga, tapi pasangan itu yang kayak nggak jelas gitu loh, kayak gitu masih ragu gitu. Hubungan yang baru, yang kamu punya hubungan baru ya juga ragu, dia punya hubungan baru juga ragu, tapi mau balik sama kamu juga kayak rasa takut, cuman takutnya beda versi. Kamu takut dia ngulangin perselingkuhan itu, dan dia takut kalau dia takutnya aduh kok gue kayak terkekang, kayak kekontrol, kayak terpenjara, nah kayak gitu. Padahal kamu sayang banget dulunya ya, tapi ketakutan itu ada ya. Orang disayangin kok takut, itu ada. Karena orang semakin sayang, semakin cinta, semakin cemburunya berlebihan. Nah itu dia takut ya. Atau bisa jadi kamu yang takut, wah dia terlalu cinta sama kamu, saking dia cintanya sama kamu, akhirnya cemburunya berlebihan. Terus kayak kecurigaannya, kayak apa ya, kok tenggelam gini ya. maksudnya kayakmu tuh kayak diawasin gitu loh. Coba kamu bisa cerna ya kalimat ini, kamu bisa nalar lah ya kayak gitu. Untuk pesan dari semesta.
Pesan dari semesta di sini. Dengarkan kata hati kamu. Malaikat pelindungmu ingin menyampaikan pesan khusus untuk kamu. Kamu disuruh sama semesta untuk lebih mendengarkan intuisimu. Kamu harus menggunakan intuisi kamu, suara hati kamu. Karena suara hati kamu itu tidak bisa membohongi kamu. Mungkin lisan mulut kamu bisa membohongin orang lain. Iya, aku sayang kamu. Iya, aku udah maafin kamu. Tapi dalam batin kamu ada rasa kebencian, dendam, amarah. Masih kayak gak ikhlas. Suara hati kamu bilang, kamu itu masih belum ikhlas gitu. Nah, di sini kamu harus lebih mendengarkan suara hati kamu, ya, intuisi kamu. Seperti itu. 6 sama 9 ya. 6 sama 9. Itu 15. Ya. 6 sama 9 itu 15, kita tunggu 6. Ya. Maaf gini aja ya. Itu 6. Balik lagi ke sini. Memang ini pesan untuk kamu. Dengarkan suara hatimu. Untuk hari ini dan seterusnya, suara hati itu selalu menuntun kamu. Jangan lagi mendengarkan suara ego. Suara pikirannya bilang beda. Suara hatinya bilang beda. Hati bilang A, pikiran bilang B. Yang dilakukan C, yang dirasakan akhirnya abjad. Gak karuan. Jadi kayak aduh aku mau balikan atau gimana, atau aku begini, aku begitu, bingung. Jadi udah, segala sesuatunya mulai sekarang mengambil keputusan, pikirkan baik-baik. Mau apapun kamu, mau bertindak apapun kamu, pikirkan matang-matang. Apapun itu, saat kamu mau mengambil keputusan untuk pekerjaan, untuk dirimu, untuk percintaanmu, apapun itu, pikirkan matang-matang, ya, berpikirlah, ya, baru lakukan, ya. Ada sih yang melakukan baru berpikir, itu ada. Tapi di sini lebih dengarkan suara hatimu. Pikiran kamu pengen, aduh aku mau beli rumah nih, ya kan, aku mau beli rumah gitu ya kan, kamu pengen beli rumah pikiran kamu. Tapi suara hati kamu, tahan dong, tunggu, kamu kan juga masih belum ada uang yang cukup. Misalkan ini contoh, ini gambaran, sabar dong. Tapi di pikiran udah menggebu-gebu, tahan, jangan buru-buru. Suara hati itu menuntunmu, sabar, pelan. Ya, uangnya belum cukup. Gitu. Kalau suara hati udah bilang begitu, ya udah tahan. Jangan diterusin pikiran itu. Yang ada nanti kamu akan jadi stres. Sama kayak hubungan. Jangan terlalu dipaksakan. Apa yang jadi kemauan kamu. Ya, sementara hatimu aja belum kamu healingkan. Belum kamu netralkan. Ya, mikirin tentang aku tuh sebenarnya nggak bisa loh hidup tanpa dia, aku tuh sebenarnya masih sayang sama dia, tapi hatiku sakit nih gitu. Nah itu kamu, ya kan? Nah kalau emang kamu sayang sama dia, kamu juga harus sayang sama diri kamu, gitu loh sayang. Ya. Seperti itu. Di sini ada saran ya, kamu harus mencoba sesuatu yang baru, mungkin pemikiran baru, ke tempat baru, ke sesuatu yang baru, ke yang melakukan sesuatu yang gak pernah kamu lakukan. Mungkin kemarin kamu belum melakukan proses healing yang benar. Sekarang kamu harus melakukan proses healing yang benar. Gimana sih proses healing yang benar? 1, terutama kamu berserah sama Tuhan. Karena segala sesuatunya Tuhan itu yang berkuasa atas diri kita, atas hidup kita. Ya, kita serahkan, kita berserah dengan permasalahan, persoalan kita yang ada di dunia ini. Kita serahkan, kita berserah, berdoa dengan iman. Ketika kamu udah melakukan itu, kamu langsung bersyukur. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, dalam keadaan bahagia, bersyukur. Ketika kamu sudah bersyukur, kamu akan menemukan hikmat dalam jiwamu. Ya, dalam jiwamu menemukan hikmat, akhirnya hidupmu tidak terlalu sulit untuk menghandle rasa sakit di dalam hati kamu itu, perlahan-perlahan lepas. Nah, itu healing. Itu juga sebagian dari proses pembayaran karma.
Orang membayar karma itu menerima sakit yang datang dalam diri kita, ya, kita terima dengan ikhlas tanpa membalas dendam, tanpa sakit hati, tanpa mendoakan yang buruk sama orang yang jahat sama kita. Nah, orang yang bisa melakukan itu harus healing dulu, berserah sama Tuhan dulu. Kalau enggak, kita akan dendam. Contoh kayak kehilangan apa, kehilangan sesuatu, kehilangan benda, kehilangan apa. Ambil sisi positifnya. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Oh, mungkin aku kurang beramal. Oh, mungkin ini sesuatu yang dari aku diambil, benda atau barang atau harta. Mungkin dia lebih membutuhkan, dan mungkin ini cara Tuhan menghindarkan aku dari sakit penyakit hadir dalam diri kita. Gitu. Ya, iman yang positif. Dan ketika kita ikhlas, kalau emang itu rezekimu, kamu akan dikembalikan lagi ke kamu, ya, melalui apapun, lewat siapapun, lewat manapun, kapanpun. Udah, ya, karena percuma kalau kita kehilangan sesuatu nggak ikhlas, gitu ya kan, nggak akan kembali kok, ya kan, kayak kehilangan orang, bukan ditinggal mati ya, maaf, kehilangan orang, dia pergi kemana, ikhlas ya, jodoh nggak akan kemana. Sama duit juga, harta juga, jodoh nggak akan kemana. Kalau emang itu rezekinya kamu, harta itu ya akan datang ke kamu lewat apa aja. Kalau manusia ini, orang ini jodohmu, ya dia akan datang. Tapi kamu harus ikhlas, makanya healing, berserah, jangan ngedumel, ya. Segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu itu adalah suatu pelajaran. Anggap ini adalah ujian dalam kehidupan kamu. Hidup itu harus menerima ujian, say. Kalau hidup tidak menerima ujian, kita nggak akan belajar. Kalau kita hidup tidak mau menerima ujian, kita nggak akan mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar dengan kejadian-kejadian yang kemarin yang kamu alami, kita nggak akan bisa mengerti, nggak akan tahu. Kita akan mengalami kehidupan siklus yang sama di masa depan. Belajar yang dari yang kemarin, ya, seperti itu. Kita hitung keseluruhan ya. Ya. Jadi di sini ada 5 sama 6 ya. 5 sama 6 itu 11 dan 2. Jadi di sini tuh ada energi soulmate dan twin flame. Emang berat ya gitu. Ya. Mungkin orang lama ini adalah twin flame kamu dan orang baru adalah soulmate kamu di sini. Energinya bersamaan bareng datang. Ada yang LDR memang. LDR. Bisa jadi di sini kalian berdua orang lama atau orang baru sama-sama LDR. Ya. Ada juga yang kamu sama orang lama masih tetap bersama, ya. Dan kamu punya LDR-an sama orang baru. Ini general reading, jangan resonitin, jangan cocok-cocokin, ya, seperti itu. Oke. Untuk kartu keberuntungannya di sini. Menunggu impian. Siapa sih yang gak pengen impiannya terwujud? Ya, harapannya tercapai. Siapa sih yang gak pengen? Jingho juga mau. Siapa sih? Nah di sini kamu lagi menunggu impian. Mungkin kalau yang belum punya pasangan, kamu lagi pengen nunggu. Ya Tuhan, kamu banyak berharap banget sama Tuhan. Aku mohon berikan aku jodoh yang baik, yang tepat, yang tulus, yang terbaik darimu. Ada juga yang sudah menikah, pengen punya anak. Kan di sini ada gambar orang hamil, punya rumah, pengen cepat punya anak. Kenapa udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan udah 10 tahun belum dikasih anak keturunan? Harta udah punya banyak, udah cukup. Di sini harus tanda tanya nih. Ada yang perlu dibenahi. Coba yang tahu kamu kok, pasti ada sesuatu. Coba kamu masuk, kamu pahami hidup kamu. Kamu sudah kecukupan, udah punya suami, udah punya istri, udah kecukupan, udah punya rumah. Kok nggak dikasih anak? Coba masuk dalam diri kamu. Coba dikoreksi lagi. Apa itu yang jadi penghalangnya? Kamu tahu kok, ya. Nah di situ. Gitu. Mungkin kadang kamu sering ribut mungkin atau hal lain gitu loh. Nah gitu. Ya, ada yang pengen punya rumah. Ya, ada yang pengen keluarganya harmonis lagi. Nah, di sini di kartu keberuntungan kamu ini ada 1 dan 9.
ya. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. 2 orang menjadi satu jiwa di dalam hubungan kamu dan dia, ya. 1 dan 9 10, 10 1, jadi menjadi satu, ya. Jadi pasangan adalah cermin kita. Kenapa pasangan kita seperti itu? Mungkin itu cerminan gambaran kamu di masa lalu. Itu, ya, jangan egois. Gak usah ngelak, ya. Pasti ada egoisnya, ya. 10 kita 1 sama 2 itu 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi. Semoga itu terjadi yang positif, yang terbaik. Harapan impianmu tercapai. Semoga yang buruk cepat berakhir di waktu ini yang Jingho sebut tadi, ya. Jingho mau ngasih tambahan lagi di sini untuk Jingho mau pakai kartu bunga ini, ya. Ya. Oh. Wah, ada yang suka janda. Ada yang suka duda. Bukan berarti ini, ya. Maksudnya bisa juga kamu suka orang yang dewasa. Ya. Ada juga yang lagi berhubungan dengan orang yang dewasa. Lebih tua mungkin, atau bisa juga kamu masih kecil, kamu udah tua, kamu berhubungan dengan usianya masih muda tapi dia dewasa. Kayak gitu. Di sini. Yes. Oke. Terima kasih yang udah nonton, udah subscribe, like, dan silakan komen. Makasih udah share. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi dengan ini, ya. Mohon maaf, ya. Beberapa hari kemarin ini Jingho belum bisa, kemarin 3 hari atau 2 hari, ya, nggak bisa ngereading. Itu karena memang Jingho lagi fokus yang di WA, ya. Energinya kayak memang udah terbagi gitu loh, terbagi, dan memang kayak kok nggak cukup ya dibuat untuk menyalurkan ke general di YouTube gitu. Jadi ya akhirnya hari ini baru ketemu sama kamu. Sampai jumpa kembali sejiwaku. Jangan mau lanjut yang versi nomor 1, ya. Dadah, salam damai sejahtera. Amin.